Ya, persiapan aneh Vietnam menjelang lawan timnas Indonesia. Pemain disuruh saling senggol. Dan yang terakhir, Philippe Troussier mengungkit trauma dipecat gara-gara timnas Indonesia 20 tahun yang lalu. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ada perubahan itu. Perubahan itu terjadi dengan masuknya Egy Maulana Fikri bermain di garis depan. Formasi atau skema yang diusung oleh STY melawan Vietnam nanti malam itu tetap dengan 3-4-3. Di belakang ada perubahan, di mana Rizky Ridho tidak bermain, juga dengan Elkan Bagot tidak bermain, sehingga STY memilih untuk menempatkan Sandy Walsh bermain dengan Jordi Amat. Saya juga merasa bahwa tadinya Jordi yang sempat kena kencing darah ketika lawan Irak saat bertabrakan dengan Asnawi dan dia merasa nyeri di pinggul, tapi Jordi sudah dipastikan bisa bermain karena dia ikut di press conference bersama dengan STY kemarin, dan Sandy Walsh masuk ya untuk mendampingi Jordi, sementara Justin Hapner yang melawan Irak itu bermain di posisi gelandang ditarik ke belakang. Di informasi bola yang pertama, ya, Vietnam terlihat menjalani persiapan yang cukup aneh menjelang laga melawan timnas Indonesia. Duel antara timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan akan dilaksanakan pada Jumat hari ini. Dan ini merupakan laga matchday kedua grup D Piala Asia 2023 yang tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Vietnam lalu menjalani latihan terakhir pada Kamis 18 Januari 2024. Namun ada yang sedikit aneh dalam latihan tersebut. Ya, pelatih Philippe Troussier menyuruh anak asuhnya untuk beradu badan. Salah satu media asal Vietnam, The Tau 247, menilai langkah ini dilakukan untuk memperkuat fisik para pemain, sehingga para pemain bakal siap ketika harus berduel badan dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Untuk mengatasi kelebihan Indonesia dalam hal fisik dan tidak takut berduel, pelatih Troussier meminta para pemain Vietnam untuk melatih kemampuannya untuk bertabrakan, terutama dalam situasi sepak bola pojok. Para pemain dibagi menjadi dua kelompok dan akan mencoba menggunakan kekuatan dari bahu mereka untuk bertanding, mendorong tekanan ke sisi berlawanan untuk melewati tembok pertahanan. Hal ini tentu perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, laga melawan Vietnam bakal menentukan nasib tim asuhan Sinteyong di Piala Asia 2023. Ya, timnas Indonesia wajib meraih kemenangan kalau ingin menjaga asal lolos ke babak 16 besar. Sinteyong pun sendiri menegaskan bahwa targetnya adalah mengincar kemenangan dari Vietnam. Indonesia dan Vietnam itu kami pernah bermain bersama. Anda tahu cukup lama dan tidak hanya di Piala Asia kali ini, tapi juga di kualifikasi Piala Dunia. Ya, kami akan memainkan pertandingan melawan Vietnam juga, dan kami berdua kalah pada pertandingan pertama. Jadi pertandingan ini sangat penting bagi kami berdua. Mungkin Anda tahu bahwa kedua tim ingin menang melawan satu sama lain, kata Sinteyong. Dan informasi bola selanjutnya, ya, pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier menyimpan trauma dipecat dari pekerjaannya gara-gara timnas Indonesia nyaris 20 tahun yang lalu. Kenangan buruk itu bisa menghampiri lagi usai laga Piala Asia 2023. Ya, momen buruk untuk Troussier itu terjadi setelah timnas Qatar dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 1-2 di laga pembuka grup A Piala Asia 2004 lalu. Ia dipecat sebagai pelatih The Maroon pada 20 Juli 2004. Keputusan Federasi Sepak Bola Qatar disebut-sebut tergesa-gesa untuk memecat Troussier, namun bisa dipahami. Menurut laporan The Tau 247, Federasi dan penggemar timnas Qatar waktu itu memasang ekspektasi sangat tinggi untuk sang pelatih. Troussier pun saat itu mengaku sangat kecewa dan terkejut dengan keputusan Federasi Sepak Bola Qatar, namun mantan pelatih Olympique Marseille ini pada akhirnya harus menghormati keputusan mengejutkan tersebut. Ya, memang saya sangat kecewa dan sangat terkejut karena saya tidak pernah berpikir saya akan berhenti di tahapan turnamen ini setelah semua upaya yang saya lakukan untuk Piala Asia. Tapi saya menghormati keputusan Federasi Sepak Bola Qatar. Tapi pada saat yang sama, saya menyesali keputusan ini karena saya pikir itu dibuat karena kesalahpahaman kata-kata saya yang hanya terkait dengan apa yang terjadi setelah Piala Asia, kata pria asal Perancis tersebut. Nah, setelah kekalahan dari timnas Indonesia dan pemecatan Troussier, Qatar pun harus puas dengan rentetan hasil negatif lainnya. Mereka pun tersingkir dari turnamen setelah ditahan imbang timnas Bahrain dengan 1-1 dan dikalahkan oleh timnas China dengan skor 0-1. Kini, Troussier akan diharuskan untuk melawan kenangan buruknya di turnamen yang sama.
Pelatih berusia 68 tahun itu akan bertanggung jawab menukangi timnas Vietnam untuk melawan Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Ya, pertandingan itu pun akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Daha Qatar pada Jumat 19 Januari pada pukul setengah 10 malam nanti. Laga ini akan sangat krusial mengingat kedua tim menelan kekalahan pada pertandingan perdana di fase grup. Ya, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI Ignatius Indro membeberkan komposisi Timnas Indonesia favoritnya untuk laga kedua grup D Piala Asia kontra Vietnam pada malam ini. Menurut Indro, ada beberapa pemain yang layak dipertahankan dari laga pertama lalu, tapi ada juga pemain yang harus diganti agar skuad Garuda bisa bermain lebih bagus lagi. Sementara untuk formasinya, ia tetap menggunakan skema 3-4-3 yang diterapkan juga pada laga pertama lalu. Hernando Ari itu masih layak ya untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Gol-gol yang terjadi ke gawangnya saat menghadapi Irak itu lebih banyak kesalahan pemain-pemain belakang. Di barisan belakang, Rizky Ridho dan Elkan Baggett itu masih bisa dijadikan benteng pertahanan, tapi posisi Jordi Amat yang di beberapa pertandingan melakukan kesalahan untuk sementara bisa digantikan pemain seperti Sandy Wallace ataupun Wahyu Prasetyo, ujarnya. Amat sendiri memang menjadi sorotan dalam beberapa laga terakhir, ia kerap membuat kesalahan yang berbuah gol bagi lawannya. Kondisi Amat sendiri saat ini juga masih belum bugar sepenuhnya, bahkan pada laga terakhir kontra Irak ia mengalami benturan yang membuatnya cedera pinggul. Ya, kalau lini belakang perlu perubahan komposisi, tak demikian halnya dengan lini tengah. Menurut Indro, komposisi starter skuad Garuda pada laga pertama lalu sudahlah mantap. Jadi kombinasi Ivar Jenner dan Justin Hubner itu layak dipertahankan. Sementara di sektor sayap Asnawi Mangko Alam dan Pratama Arhan juga layak dipertahankan pada laga kontra Vietnam nanti, kata Indro. Ya, Indra pun berharap Shin Tae-yong memasukkan tambahan amunisi lagi terutama di lini depan. Ia berharap agar Ramadan Sananta bisa dimainkan pada laga kontra Vietnam.